pengobatan paliatif itu adalah sebuah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memang secara kondisi tubuhnya, kondisi fisiknya maupun penyakitnya sudah tidak responsif lagi terhadap pengobatan kuratif. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini mereka perlu dibekali dengan pemahaman tertentu atau edukasi tertentu, kemudian juga perlu pendampingan. Nah, yang paling penting ini pendampingan. Kesulitan terbesar, apalagi kita mungkin ini untuk anak gitu ya, nanti kalau kita pada anak yang masih balita atau mungkin ya masih di bawah 10 tahun, menjelaskan tentang penyakitnya pada anak usia tersebut, itu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, Onti? Ya, betul. Jadi kita memang melihat dari usianya itu yang paling penting. Betul. Kalau untuk usianya masih anak-anak, apalagi anak usia dini, yang perlu kita bekali adalah bagaimana dia bisa memandang dirinya sehingga dia tahu kondisi tubuhnya atau badannya ini seperti apa. Jadi perlu memang jujur kepada anak. Jadi walaupun masih anak-anak jangan bohong juga gitu, memberikan pengetahuan, karena yang punya tubuh kan dia. Jadi satu, dia berhak. Yang kedua adalah supaya dia tahu, karena tentunya dengan pengobatan seperti itu kan perlu ada diet-diet makanan tertentu, obat-obatan yang harus dia minum, kemudian efek dari obat-obatannya itu pasti akan dia rasakan ke tubuhnya. Seberat apa biasanya orang tua akan lebih sakit saat anaknya sakit, benar nggak sih, Onti? Iya. Nah, ini apa yang bisa dilakukan untuk orang tua yang memang anaknya sedang menjalani perawatan paliatif? Ya, jadi inilah pentingnya pendampingan paliatif itu sendiri, betul. karena selain menguatkan si pasien, tapi juga menguatkan si keluarga, terutama kalau ini anak-anak, berarti orang tuanya gitu, apalagi remaja misalnya ya, orang tuanya. Dan memang sangat penting di sini bahwa si orang tua ataupun support system yang mendukung juga memang harus tahu sekali tentang kondisi si pasien dan juga punya kuat juga secara mental, secara emosi untuk mendampingi. Kan setelah itu kemudian diharapkan memang terus berkomunikasi dengan tenaga atau relawan paliatifnya, sehingga kalau misalnya pun si orang tua ataupun tenaga support system yang lain yang ada di keluarga kemudian sewaktu-waktu memang mengalami yang namanya kesedihan, drop juga secara fisik, mereka tahu mereka harus kemana gitu, dibandingkan mereka tidak memiliki relawan seperti Bu Rosita ini, relawan paliatif. Nah, itu akan susah karena menghadapi suatu situasi yang sulit itu sendirian, itu susah sekali. Terakhir, Ibu Rosita, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan untuk orang tua, keluarga Indonesia di rumah, khususnya pemirsa Kumpul Keluarga, untuk mungkin yang saat ini punya pengalaman yang sama, sedang menjalani anggota keluarganya menjalani perawatan paliatif. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Silakan, Ibu. Iya, kepada keluarga yang mempunyai kondisi pasien dengan kondisi terminal ya, itu mungkin ada baiknya meluangkan waktu ya untuk memberikan perhatian, kemudian memberikan support ya, dukungan dan sebagainya gitu ya, walaupun semaksimal mungkin lah dilakukan gitu, karena itu adalah kesempatan terakhir kita ya untuk memberikan, menyenangkan hati ya, karena tidak jarang juga itu hati yang senang itu justru akan memacu atau membuat proses pemulihan itu lebih cepat. Tadi seperti yang Bu Rosita katakan, berikanlah waktu di akhir-akhir hidupnya untuk bisa melakukan hal yang happy, yang senang, yang bahagia. Sehingga pada saatnya tiba, kemudian dia berpulang ke sisi Allah yang Maha Kuasa, pun dia meninggal dengan bahagia dan keluarganya ini bisa menerima dengan ikhlas tentunya. Oke, ini luar biasa sih kalau kita lihat bahwa harus mendampingi anak yang juga kondisinya secara psikologis pasti sangat-sangat terbebani, begitu juga orang tua. Dan akhirnya orang tua juga harus mengikhlaskan, bahkan kalau bisa bersuka cita untuk bisa selalu mendampingi si anak tanpa membuat anak ini tersinggung gitu ya, Onti. Mungkin ada tips dari Onti sendiri untuk paling tidak bisa mengelola perasaan walaupun dalam kondisi paling buruk sendiri. Iya, betul. Memang ini adalah hal yang sulit, tapi memang harus diupayakan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau memang satu, kita menyediakan waktu, kemudian memang melakukan dari posisi kita yang terbaik buat si anak yang memang sedang dalam kondisi terminal. Dan bahkan pada kasus-kasus tertentu saya juga punya contoh bahwa bahkan si pasien atau si anak itu sendirilah juga dia bisa menghibur orang tuanya.
nggak apa-apa kok mama, nggak apa-apa kok papa gitu ya. Saya kembali ini dengan bahagia, saya akan ketemu sama Tuhan Yesus atau saya ketemu sama Allah Bapa atau Allah dan sebagainya. Dia bilang dia akan ke sana dan dia akan bahagia di surga, saya akan melihat mama dari surga. Seperti itu. Nah, ini kan juga bisa membantu healing dari si orang tua itu sendiri, dan tips untuk para orang tua tentunya bahwa memang kondisi ini memang tidak diharapkan. Tapi memang dengan kita ikhlas, kemudian kita juga bisa mendampingi anak kita dengan memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan juga apa yang memang membuat anak kita senang di akhir-akhir hidupnya, itu udah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan jangan ada penyesalan, jangan ada rasa bersalah, karena dengan kita bisa ikhlas tanpa terbebas dari rasa bersalah dan sebagainya, itu yang membuat justru jalan dan kemudian harapan itu masih tetap ada. Dan kalaupun memang pada saatnya dia dipanggil pun, kita sudah memang memberikan yang terbaik buat anak kita.